Kelompok militan Yaman Houthi mengaku telah menyerang dan membakar kapal Sounion di Laut Merah. Kondisi kapal rusak parah karena terbakar dan terdapat lubang menganga di beberapa titik. Pengakuan tersebut diumumkan Angkatan Bersenjata Yaman pada Kamis 29 Agustus 2024. Mereka turut menerbitkan adegan baru penyerbuan dan pembakaran kapal Yunani Sounion. Kapal tersebut diserang karena diduga melanggar keputusan untuk melarang masuk ke pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Palestina. Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut memperlihatkan kerusakan yang terjadi pada kapal setelah diserang. Sementara seorang prajurit angkatan bersenjata memeriksa dari dalam. Prajurit tersebut bersiap untuk meledakannya dan membakar kapal. Pemimpin gerakan Ansarullah di Yaman, Abdul Malik Al-Houthi, memberikan keterangan. Ia membenarkan pasukannya menyerbu kapal Sounion. Al-Houthi mengungkapkan bahwa dua tim Angkatan Yaman menyerbu kapal tersebut dalam 2 tahap dan 2 operasi. Selanjutnya menghancurkan muatan di dalamnya setelah memasang jebakan dan meledakannya. Pasukan perlawanan di Yaman, Houthi mengunggah video detik-detik penyerangan ke kapal Sounion di Laut Merah. Kapal tersebut diserang karena diduga melanggar keputusan untuk melarang masuk ke pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Palestina. Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut memperlihatkan kerusakan yang terjadi pada kapal setelah diserang. Ledakan dan kebakaran hebat terlihat di kapal tersebut. Sumber Israel mengonfirmasi adanya serangan Hizbullah terhadap pangkalan intelijen Israel di Glilot, Tel Aviv. Serangan tersebut merupakan aksi balas dendam Hizbullah atas kematian pemimpin besar Fuad Shuhar. Menurut sumber tersebut, Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone yang menembus pertahanan udara Israel. Drone-drone yang dikirim Hizbullah dari Lebanon itu melukai unit intelijen Israel 8.200. 6 drone Hizbullah itu dipastikan mencapai target dengan akurasi tinggi di dalam pangkalan militer Glilot. Pasca serangan tersebut, Israel menerapkan penjagaan keamanan yang ketat di sekitar pangkalan. Penjagaan tersebut diperluas hingga beberapa kilometer dari pangkalan militer. Hal itu dilakukan Israel untuk mencegah kebobolan serangan Hizbullah. Sumber Israel mengatakan bahwa Israel melakukan pemadaman total setelah serangan Hizbullah itu. Komandan Batalion Tulkarem Abu Suja tewas dibunuh Israel saat sedang bersembunyi di sebuah masjid. Abu Suja tewas dalam serangan Israel di Norsams tepi barat pada Kamis 29 Agustus. Terkait hal itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon mengaku tidak diberitahu Israel terkait operasi militer Zionis yang menewaskan Abu Suja itu. Pentagon mengaku pihaknya sedang berupaya untuk mendapatkan lebih banyak informasi terkait tewasnya Abu Suja. Adapun Abu Suja merupakan salah satu pemimpin fraksi perlawanan Palestina. Ia tewas saat sedang bersembunyi bersama dengan pejuang Palestina ketika terlibat baku tembak dengan tentara Israel. Baku tembak tersebut terjadi antara Abu Suja bersama dengan 4 pejuang Palestina dan tentara Israel. Abu Suja tewas akibat granat yang dilemparkan di masjid tempat Abu Suja bersembunyi. Pada Kamis 29 Agustus 2024, perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan ke wilayah Israel. Dalam sehari mereka melancarkan 10 operasi terhadap aset dan personel militer Israel. Mulanya Angkatan Udara tak berawak Hizbullah meluncurkan kawanan pesawat tanpa awak bunuh diri ke posisi dan daerah tempat tinggal pasukan pendudukan Israel. Lokasinya berada di Barak Nafah di Golan Suriah yang diduduki. Drone-drone tersebut menyerang posisi di markas besar divisi ke-210. Selanjutnya, Hizbullah menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di lokasi militer Zarid. Pejuang Hizbullah juga menargetkan sekelompok pasukan pendudukan Israel di dekat Talat Al-Taihat dan barak militer Doviv. Dikutip dari tribunnews.com, mereka membutuhkan waktu 20 menit untuk menyerang 2 lokasi itu. Pada pukul 17.50 waktu setempat, Mujahidin melancarkan 2 serangan serentak di perbukitan Kifar Kouba, Lebanon yang diduduki Israel. Serangan pertama menargetkan lokasi militer Al-Sumahah dan serangan kedua menargetkan lokasi militer Roisat Al-Alam.
Pada pukul 22.30 waktu setempat, Hizbullah menyerang lokasi militer Bayat Blida menandai berakhirnya operasi mereka pada hari itu. 4 poros perlawanan Palestina bersamaan melakukan penyerangan terhadap posisi tentara Israel. Serangan itu menimbulkan lebih banyak kerugian pada militer rezim Zionis. 4 front perlawanan tersebut mulai dari Brigade Nasir Salah Al-Din, sayap militer Komite Perlawanan Rakyat, dan Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Martir Nidal Al-Maudi. Selanjutnya Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Mulanya Brigade Nasir Salah Al-Din dan Brigade Al-Aqsa meluncurkan serangan gabungan. Mereka mengebom konsentrasi tentara pendudukan di sebelah timur Deir al-Bala. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan menggunakan mortir 60 mm. Sementara Brigade Al-Hassam menargetkan konsentrasi pasukan pendudukan di lokasi militer Mars Israel. Sayap militer Hamas itu menyerang dengan rudal 107. Sementara itu, Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam, meledakkan sebuah rumah. Rumah yang berada di sebelah timur Deir al-Balah itu telah dipasang bom sebelumnya. Pasukan rezim Zionis yang bersembunyi di dalamnya diklaim menjadi korban. Helikopter mendarat untuk mengevakuasi korban tewas dan terluka. Pada Kamis 29 Agustus 2024, militer Israel mengatakan bahwa pasukannya membunuh 5 militan Palestina. 5 militan itu bersembunyi di dalam sebuah masjid di kota Tulkarem, tepi barat. Dikutip dari Al-Arabiya, ini menjadi salah satu serangan terbesar mereka di wilayah yang diduduki Israel selama berbulan-bulan. Menurut salah seorang saksi mata, serangan itu dimulai pada Rabu 28 Agustus dini hari. Ratusan tentara Israel yang didukung oleh helikopter, pesawat tak berawak, dan pengangkut personel lapis baja menyerbu kota-kota titik api Tulkarem. Selanjutnya menyerang Janin dan daerah-daerah di lembah Yordan. Sementara Amerika Serikat mengaku tak diberitahu Israel soal operasi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.